Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penyajian data. Suatu data dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah jika data yang telah dikumpulkan, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang baik dan jelas. Bentuk-bentuk penyajian data yang Anda pelajari diantaranya adalah ada tabel sama diagram. Jadi dua ya. Tabel statistik. Penyajian data dalam bentuk tabel yang akan dipelajari sekarang yaitu tabel statistik dan tabel distribusi frekuensi. Bentuk penyajian data menggunakan tabel sering Anda lihat di koran, majalah, pamflet, poster, internet, dan televisi. Tabel statistik terdiri atas beberapa kolom dan baris. Pada bagian atas tabel statistik terdapat judul yang menggambarkan data yang disajikan pada tabel. Jika data diperoleh dari sebuah sumber, maka sumber dituliskan pada bagian kanan di bawah tabel. Berikut langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, tuliskan judul tabel. Judul harus singkat dan jelas. Yang kedua, buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang disesuaikan dengan data yang akan disajikan. Yang ketiga, isilah tabel dengan data yang akan disajikan. Yang keempat, jika Anda mengambil data dari referensi tertentu, cantumkan sumber data tersebut di bagian kanan bawah tabel. Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam tabel, perhatikan contoh berikut. Contoh soal 2.1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Microsoft Encarta 2005, diketahui jumlah penduduk kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997 berturut-turut adalah 7.764, 3.557, 665, 2.351, 303, 1.974, 300, dan 1.436.500. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel statistik. Oke, kita jawab ya. Jadi kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Yang pertama, tuliskan judul tabelnya dulu. Data yang akan disajikan merupakan data jumlah penduduk di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997. Dengan demikian judul untuk tabel adalah kutip jumlah penduduk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang tahun 1997. Nah, ini judulnya simpel ya, tidak panjang, jadi bisa dipahami oleh pembaca. Langkah kedua, buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom, disesuaikan dengan data yang akan disajikan. Data terdiri atas 5 kota. Tadi ada kota apa aja? Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang. Jadi berarti kita bikin 5 baris untuk data kota. Lalu 2 barisnya lagi judul data dan jumlah penduduk ke-5 kota, sehingga banyaknya kolom ada 2. Kolom pertama untuk data kota dan kolom kedua untuk jumlah penduduk. Dengan demikian tabel terdiri atas 7 baris 2 kolom. Langkah ketiga, isilah tabel dengan data yang akan disajikan. Pada baris pertama tulislah judul data. Tulis dulu judulnya. Data dituliskan pada baris kedua sampai ke-6. Pada baris terakhir tuliskan jumlah penduduk ke-5 kota tersebut. Langkah keempat, tulislah sumber data. Karena data diperoleh dari Microsoft Encarta 2005, maka pada bagian kanan bawah tabel harus dicantumkan. Contohnya sumber Microsoft Encarta 2005. Dari langkah-langkah tersebut diperoleh tabel jumlah penduduk di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997 sebagai berikut. Nah ini ya, ini judulnya.
Jumlah penduduk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang tahun 1997. Jakartanya ada 7.764, Bandung 3.557, Surabaya 2.300, Medan 1,9, Palembang jumlahnya totalnya 17. Nah, ini kolomnya kota sama jumlah penduduk, ini nama-nama kotanya, terus ini jumlah penduduknya. Lalu untuk barisnya, barisnya itu kan ada berapa kotanya nih? Ada 5 ditambah jumlah jadi 6. Tulis barisnya ada 6. Judulnya 1. Jadi totalnya ada 7 ya. 7 baris, 2 kolom. Nah, ini harus diperhatikan untuk penulisan data tabel. Ada catatan di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabel statistik, diantaranya waktu disusun secara berurutan, misalnya tahun 2005, 2006, 2007, dan seterusnya. Kategori dicatat menurut kebiasaan, misalnya dari yang terbesar ke yang terkecil, dari untung ke rugi, dan sebagainya. Jadi tulisnya dari yang tertinggi dulu. Nih, jumlah penduduk tertinggi kan Jakarta 7.700. Lalu disusul yang kedua Bandung 3.300.000, lalu Surabaya 2.300.000, Medan 1,9. Jadi harus berurutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini jumlahnya, jumlah penduduknya. Nah, itu untuk tabel ya. Jadi langkah-langkahnya mungkin bisa diingat kembali. Yang pertama, tuliskan judulnya dulu, singkat dan jelas. Lalu yang kedua, buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang disesuaikan dengan data yang akan disajikan. Kalau tadi kan barisnya ada 7 ya, kolomnya 2, sesuai nama, kota, sama jumlah penduduk. Lalu yang ketiga, isilah tabel dengan data yang akan disajikan. Jadi isi data-datanya semuanya, baik nama-namanya sama bilangannya. Terus yang keempat, jika Anda mengambil data dari referensi tertentu, cantumkan sumber data tersebut di bagian kanan bawah tabel. Jadi seperti tadi, Microsoft Encarta 2005 itu sumbernya, agar pembaca jelas untuk membaca statistik dari suatu datanya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini tentang tabel. Buat tabel ya, tabel statistik. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, dan jika tidak ada, mudah-mudahan ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.